Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1. Saya sendiri, Ending Wijase, NPM 033, 2. Niken Indah Kusuma Wardani, NPM 038, 3. Sri Utami, NPM 072. Di sini kami akan memaparkan tentang pekerjaan praktek auditing yang berjudul utang jangka panjang, biaya bunga yang bersangkutan, dan modal. Baik, untuk soalnya bisa kita lihat di slide nomor 2 dan nomor 3. Kode WP I1 yaitu PT Sinar Mataram utang jangka panjang 31 Desember 1995. Saldo per 31 Desember tahun 1994. Wesel 1 hutang wesel kepada PT Prima Asuransi sejak 31 Desember dengan jaminan peralatan bunga 10% dibayar tiap 31 Desember setiap tahun. Wesel dengan nilai nominal 50 juta rupiah, jatuh tempo dan dilunasi sejumlah 250 juta rupiah yang sudah sesuai dengan saldo perauditan tahun lalu. Dibayar voucher 12/37 tanggal 31 Desember 1995 sejumlah 50 juta rupiah, lalu dikurangkan sama dengan 200 juta rupiah yang sudah sesuai dengan hasil konfirmasi, bisa dilihat di kertas kerja I2. Lanjut. Untuk wesel 2, hutang wesel kepada PT Prima Asuransi, jangka waktu 5 tahun, bunga 15% dengan jaminan mesin high speed press sejumlah 275 juta rupiah yang sudah sesuai dengan hasil konfirmasi dan bisa dilihat di kertas kerja I2. Untuk saldo per 31 Desember tahun 1995 sejumlah 475 juta rupiah sesuai dengan trial balance 1. Masih harus dibayar 31 Desember 1995, bunga tahun 1995, wesel 1 sama dengan 250 juta dikali 10% dikalikan 1 tahun sama dengan 25 juta rupiah dan perhitungan bunga 10% telah diuji. Wesel 2, 275 juta rupiah dikalikan 15% dikali setengah tahun sama dengan 20 juta 625 juta rupiah. Perhitungan bunga 15% juga telah diuji, lalu ditambahkan sama dengan 45.625.000 rupiah. Bunga yang sudah dibayar 28 Desember 1995 sejumlah 25 juta rupiah telah diperiksa ke bukti pembayarannya dan sesuai dengan syarat atau ketentuan dalam perjanjian wesel. Bunga yang terutang sama dengan 45 juta sekian dikurangi 25 juta rupiah sama dengan 20 juta rupiah 625.000 rupiah sudah sesuai dengan trial balance 2. Untuk jurnal penyesuaian ke-22 yaitu biaya bunga pada debit sebesar 20.625.000 rupiah, utang bunga pada kredit sebesar 20.625.000 rupiah. Jurnal ini untuk mencatat biaya bunga yang terutang. Utang jangka panjang yang jatuh tempo tahun 1995, 50 juta rupiah ditambahkan 55 juta rupiah sama dengan 105 juta rupiah. Bagian yang jatuh tempo menurut kontrak adalah 105 juta rupiah, bisa dilihat di jurnal reklasifikasi A. Nah, di sini untuk jurnal reklasifikasi A yaitu utang wesel pada debit sebesar 105 juta rupiah, utang jangka panjang yang jatuh tempo tahun 1995 pada kredit sebesar 105 juta rupiah. Jurnal ini untuk mereklasifikasi utang jangka panjang yang akan jatuh tempo. Lanjut untuk kode WP I2 yaitu PT Prima Asuransi Jalan Kayu Manis nomor 70 telepon 88720 Semarang. Di sini tentang konfirmasi utang sudah sesuai dengan I1. Selanjutnya kode WP I-3 yaitu PT Sinar Mataram utang beli sewa 31 Desember 1995. Saldo utang beli sewa per 1 Juli 1995 per E-5 JP13 sebesar 426 juta. 426 juta ini didapat dari sewa menurut perjanjian di WPE-5.
Biaya sewa yang dibayar dalam tahun 1995 perhitungannya yaitu 6 dikali 5 juta rupiah, sehingga jumlahnya menjadi 30 juta rupiah. 6 ini itu didapat dari perhitungan bulan Juli sampai dengan Desember yang ada di WPI garis miring 2. Dan 5 juta rupiah ini itu didapat dari sewa per bulan, ada di buku 2 bagian rapat khusus. Biaya bunga perhitungannya yaitu 426 juta rupiah dikali 14% kali 6 per 12. Hasilnya menjadi 29 juta 820 ribu. 14% ini itu didapat dari tugas nomor 5 halaman 31 buku 1. Angsuran pokok sebesar 180.000 itu didapat dari 30 juta dikurangi 29.820.000 sehingga hasilnya menjadi 30 juta. Untuk JP 23-nya ada biaya bunga di debit 29.820.000, utang beli sewa di debit 180.000, biaya sewa di kredit 30 juta. Utang beli sewa yang jatuh tempo tahun 1996, yaitu biaya sewa tahun 1996 perhitungannya 12 bulan dikali 5 juta rupiah, sehingga hasilnya menjadi 60 juta rupiah. Biaya bunga tahun 1996 perhitungannya 425 juta 820.000 rupiah dikali 14% dikali 1 tahun, sehingga hasilnya menjadi 59.614.800. 425.820.000 ini didapat dari 426 juta dikurangi 180.000. Kemudian angsuran pokok sebesar 385.200 sehingga dijumlahkan menjadi 60 juta rupiah. Untuk JR B-nya ada utang beli sewa di debit sebesar 385.200 dan utang jangka panjang yang jatuh tempo 1996 ada di kredit sebesar 385.200. Kode WPI garis miring 4 yaitu PT Sinar Mataram pendapatan ditangguhkan 31 Desember tahun 1995. Pendapatan ditangguhkan dari penghentian aktiva tetap, laba beli sewa belum diakui, sebesar 14.570.000. 14.570.000 itu sesuai dari TB garis miring 2 bagian pendapatan dan biaya lain-lain. Amortisasi tahun 1995 perhitungannya 14.570.000 dibagi 40 tahun dikali 6 per 12. Hasilnya menjadi 182.125. 40 tahun ini dari buku 1 AP garis miring 24 rapat khusus. Kemudian JP24-nya ada laba beli sewa belum diakui di debit sebesar 182.125, laba penghentian aktiva tetap di kredit sebesar 182.125. Kode WP JBaringI saham biasa dengan modal dasar 80.000 lembar, nilai nominal 50.000, dikeluarkan dan beredar 606.200 lembar sampai dengan tanggal 31 Desember 1995. Pemegang saham sertifikat 1 Adriano Darmadi alamat Yogyakarta, jumlah lembar 3.000 lembar. Sertifikat 2 Nyonya Lucia Darmadi alamat Yogyakarta, jumlah lembar 1.500 lembar. Sertifikat 3 Oslan Sibarani alamat Yogyakarta, jumlah lembar 1.500 lembar. Sertifikat 4 Oslan Sibarani alamat Yogyakarta, jumlah lembar 750 lembar. Sertifikat 5 Hotman Sasongko alamat Yogyakarta, jumlah lembar 750 lembar. Sertifikat 6
Nyonya Betty Hanafia, alamat Yogyakarta, jumlah lembar 100 lembar. Sertifikat 7, L. Johansah, alamat Yogyakarta, jumlah lembar 100 lembar. Dari sertifikat 1-7 itu sesuai dengan bongkol sertifikat di dalam buku sertifikat. Sertifikat yang belum dikeluarkan telah dihitung. Sertifikat 3 dibatalkan. Kemudian jumlah lembar 6.200 itu dari penjumlahan sertifikat 1-7. Nilai nominal 50.000 sesuai dengan saldo per audit tahun lalu. Kemudian 310 juta saldo 31 Desember. Kemudian selisihnya 20 juta. 310 juta ditambah 20 juta hasilnya 330 juta itu saldo menurut perusahaan. Itu sesuai dengan trial balance. Kemudian jurnal reklasifikasi modal saham 20 juta, agio saham 20 juta. Kemudian kode WP K1, saldo per audit 31 Desember. Saldo per audit 31 Desember itu tahun 1994 yaitu 237.855.100 rupiah dikurangi pembagian dividen tahun 1995 yaitu 43.400. Kemudian hasilnya 194.455.100 rupiah yaitu saldo 31 Desember 1995 sebelum ditambah laba tahun 1995. Kemudian itu 43.400 dari 7.000 kali 6.200 lembar saham ada di buku 2 AP Baring 24. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.